Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muazifah dengan NIM 0601052416 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara menggunakan dua aplikasi manajemen referensi yang sangat bermanfaat untuk keperluan akademik, yaitu Mendeley dan Zotero. Melalui tutorial ini, saya berharap teman-teman semua dapat lebih mudah dalam menyusun daftar pustaka, mengelola referensi, dan menulis karya ilmiah secara lebih efektif dan efisien. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke tutorialnya. Halo semuanya, kembali lagi di video aku, Siti Muazifah. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat citasi pada dua aplikasi yang praktis tentunya. Yang mana saat ini kita akan menggunakan aplikasi Mendeley dan Zotero. Nah, pertama-tama kalian download dan login terlebih dahulu ya pada aplikasi dua ini. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita menuju ke web atau aplikasi ya, entah itu web atau aplikasi terserah kalian yang biasa kalian gunakan untuk mengambil sumber-sumber informasi. Nah, pada kesempatan ini saya biasa mengambil sumber pembelajaran atau informasi itu pada Google Scholar ya. Lanjut saja kita klik Google Scholar. Nah, seperti ini. Nah, pada menu ini kalian langsung saja ketik apa yang ingin kalian cari. Nah, ini yang akan saya cari sudah ada ya. Sudah ada pada bagian ini. Langsung saja kita klik ICT. Sudah muncul di sini. Nah, ini banyak sekali ya yang kalian bisa pilih, banyak sekali. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini juga ada waktunya. Ini pilih kapan saja. Terus 2025, 2024 dan lain sebagainya ini bisa kalian pilih. Nah, saya langsung saja pilih bagian atas ini. Langsung klik. Nah, ini adalah filenya. Karena kebetulan saya berada di jurusan pendidikan bahasa Inggris ya, yang tentunya para dosen atau pembimbing saya itu menuntut untuk mengambil sumber pada file atau sumber yang berbahasa Inggris tentunya. Nah, langsung saja sini saya akan lihat-lihat mana bagian atau paragraf yang cocok untuk saya. Nah, ini adalah table of contents. Ini membantu banget ya, membantu saya untuk melihat mana sih paragraf yang penting seperti itu. Sepertinya saya akan mengambil pada bagian ini ya. What is e-learning? Ini sepertinya menarik bagi saya. Langsung saja ya. Saya sarankan untuk tidak mengcopy paste. Karena apa? Kalau kalian mengcopy paste pada sebuah karya orang lain, maka tentunya akan diberi plagiarisme. Nah, bagaimana caranya atau solusinya? Harus diparafrase ya. Langsung saja. Di sini saya klik what is e-learning, seperti itu ya. Ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya, yang mana pada kesempatan ini saya mengambil topik ini terlebih dahulu ya, topik e-learning pada bab ICT. Nah, e-learning or electronic learning is a teaching and learning process
Seperti ini. Ini kalian parafrase sesuai ini ya. Process that utilizes seperti ini. Information and communication technology. Baik, ini adalah hasil dari parafrase ini ya. Lantas, bagaimana cara untuk membuat citasi pada bagian ini? Nah, jangan lupa ada menu bagian ini, kalian klik untuk mengunduhnya ya. Klik ini. Nah, ini kalian mau menyimpannya di mana? Saya ingin menyimpannya di download saja ya. Jika sudah, klik enter. Sudah ya. Nah, akhirnya sudah terinstall ya, sudah terunduh. Langsung saja kita ke aplikasi Mendeley. Kita klik bagian ini ya, add ini, bagian pojok atas. Nah, ini sudah ada ya, klik bagian atas ini, open. Tandanya jika filenya sudah masuk maka berada di warna seperti ini, ya. Kita minimize, klik sini, kita maksimiskan. Kita ke menu reference, insert citation ya, nanti klik bagian ini. Tapi saya akan mengubah stylenya terlebih dahulu ke apa 7 edition. Oke. Insert citation, go to Mendeley. Terus ini kan sudah ya, ini ya, ICT in Education, Culture, Practice, and Involvement. Ini site. Nah, sudah selesai ya. Mari kita akhiri dengan titik. Seperti ini. Mau lagi contohnya? Oke, kita cari contoh yang lain ya. Kita maximize bagian sini. Saya mau searching apa lagi ya? Sepertinya saya mau searching bagian apa sih definisi dari buku. Saya juga penasaran ya. What is book? Oke, enter. Seperti biasa saya ambil bagian atasnya aja. Ya, bagian atas saja untuk mempermudah pemahaman. Tapi kalau kalian mau milih, ya sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Kalau ada menu seperti ini, download PDF. Nah, tunggu sampai terunduh ya. Jika sudah, klik bagian sini. Nah, ini sudah ada filenya, silahkan ambil bagian penting dan parafrase. Jangan di copy paste langsung. Nah, sepertinya saya tertarik di bagian ini ya. The long tradition, bla bla bla, sampai satu paragraf ini. Saya parafrase. Selesai seperti ini. Kita ke sini. Oke. Saya akan menuliskan what is book. Karena parafrase kali ini saya akan menampilkan apa sih definisi dari e-learning sama definisi dari buku itu sendiri. Oke, what is book? A book is a structure. Seperti ini ya tulisannya. Collection. Ini adalah parafrase dari paragraf ini ya. Kalian ingat-ingat, jangan sampai copy paste langsung karena nanti akan terkena plagiarisme of a text and images. Typically print on pages bound together within covers. Nah, seperti ini ya. Langsung saja kita tambahkan citasinya. Ini saya simpan di download. Enter untuk menyimpannya. Ada access, do you want to replace it? Yes.
Oke, sudah ya. Kita minimizekan di sini. Kita ke Mendeley sini ya. Add, memasukkan filenya. Tadi filenya di sini ya. Kita open. Nah kan, sudah muncul di sini kan. Kita minimizekan. Kita pergi ke Word lagi. Ini stylenya tetap ya. Insert citation, go to Mendeley. Nah, what is book? Ini tadi ya filenya. Kita citekan. Nah, seperti ini ya. Oke guys, kita menuju ke contoh ketiga ya. Langsung saja kita pergi ke Google Scholar ya. Kita tidak usah searching di sini kalau menu Google Scholar sudah terpasang secara otomatis di sini ya. Langsung saja kita klik Google Scholar seperti ini. Nah, kita mau memasukkan apa pada bagian ini? Kita ingin mencari apa sih pada bagian ini? Oke, sepertinya saya sangat penasaran bagian speaking practice. Karena speaking practice itu adalah kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris. Nah, ini banyak ya. Lagi-lagi saya memilih bagian atas saja. Exploring classroom. Seperti ini. Ini all English ya. Ini semuanya berbahasa Inggris. Ya, kita yang berada di jurusan bahasa Inggris tentunya khususnya harus lebih teliti lagi mana data-data atau sumber informasi yang relevan dan valid tentunya untuk dipilih. Oke, sepertinya pada bagian introduction ini ya, saya sangat tertarik pada bagian paragraf kedua ini. Ya, ini karena menampilkan multiple reasonnya, ini banyak sekali ya multiple reasonnya. Jadi saya akan parafrase pada bagian sini saja. Parafrase saya pendekkan ya nanti, tidak saya kutip semuanya. Nah, speaking practice speaking practice-nya ini pakai C ya. Practice refer to the practice or of speaking ya. To the practice of speaking speaking skills, mohon maaf, skills harus teliti ya. Especially in the context of foreign language such as English. Seperti ini. Nah, ini sudah ya. Langsung saja kita masukkan citasi. Pergi ke filenya tadi ya, sumbernya. Kita jangan lupa download. Nah, saat aku mau nyimpennya di download ya. Sudah, kita ke enter. Nah, sudah. Oke, kita lanjut ke Mendeley. Klik add. Ulangi seperti tadi ya, secara berulang-ulang. Open. Nah, sudah masuk. Kita minimizekan, ini minimizekan juga, langsung masuk ke sini. Insert citation, go to Mendeley. Ini sudah ya, mana? Oh, ternyata ini. Ya, exploring classroom methodologies and practice. Ini site ya. Nah, seperti klik titik. Ini saya akan membenahi ya. Ini S ya ternyata. To the practice. Ya, berdasarkan dengan judulnya yang awal. Practice. Refer to the practice of speaking skills, especially in the context of foreign language such as English. Seperti itu. Sepertinya saya mau menambah lagi ya contohnya satu kali lagi.
Karena saya sangat penasaran mengenai pengertian dari media sosial yang sekarang ini kita sebagai para generasi penerus bangsa harus tahu ya, adanya teknologi media sosial. Kita harus pintar-pintar dalam filter. Media sosial ini dalam berbahasa Inggris saya social. Saya inginnya di bahasa Inggris biar make sense sama jurusan saya. Ini ada lagi ya. Oh, sepertinya saya tidak akan memilihnya, yang mudah-mudah saja. What is media sosial untuk? Oke, ini coba ya. Oke. Kita baca dengan teliti dulu mana yang mau diparafrase, kita ambil. Positive effect. Kita telaah terlebih dahulu, jangan asal nyomot ya guys ya. Jangan asal ambil. Sepertinya pada bagian introduction saja saya sudah bisa ya mengambil kesimpulannya. Langsung saja ya guys ya, kita ke sini. Oke. Saya akan parafrase bagian ini, introduction. Oke. Social media influencing influencing how people connect ini koma ya, connect business seperti ini, operate and information is disseminated. Nah, seperti ini ya. Saya ambil bagian atau ambil sumber kutipannya seperti ini ya. Langsung saja kita simpan. Klik download. Saya akan menyimpannya di bagian ini. Enter. Sudah ya. Oke, kita minimizekan, pergi ke Mendeley, masukkan tadi filenya, jangan lupa ini, open. Oke, sudah masuk ya. Kita minimizekan, kita sini, masuk sini, insert citation, go to Mendeley. Oke, sudah ini kan ya. Social media its impact with positive and negative aspects. Site. Oke, sudah masuk. Titik. Oke, sepertinya saya akan memberikan contoh 4 ya guys ya. Saya rasa ini sudah cukup banyak untuk memberikan penjelasan. Nah, jangan lupa untuk merapikan. Saya sama ratakan. Ini Times New Roman sebagai andalan saya. Rapi ya, Times New Roman. Ini jaraknya 1,5. Nah, sudah ya guys ya. Oke, sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis? Daftar pustaka secara otomatis, Nah, kita klik menu reference. Nah, bagian mana untuk menampilkan citasi pada bagian daftar pustaka secara otomatis? Nah, kita klik insert bibliografi ya. Oke guys, itu ya. Sudah muncul ya. Ini sumbernya sudah ada, beserta dengan citasinya. Daftar pustaka secara otomatis juga ada.
ini adalah tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk membuat citasi secara efektif dan efisien. Oke guys, apabila kalian sudah selesai ya, sudah ada sumbernya, sudah tampil di sini, kalian parafrase, daftar pustaka sudah tertuang juga, maka apa yang harus dilakukan? Jangan lupa untuk menyimpannya. Klik file, klik menu save as. Nah, this PC ini ya, PC ini ya, saya mau menyimpannya di bagian dokumen. Saya akan menamainya dengan tutorial Mendeley gitu ya. Tutorial Mendeley. Save seperti itu. Oke guys, selesai. Oke, akhirnya kita sudah selesai pada bagian cara membuat citasi menggunakan Mendeley ya. Pada tutorial yang kedua ini, kita akan membuat citasi pada aplikasi Zotero ya. Yang tadi kita sudah belajar mengenai pembuatan citasi menggunakan aplikasi Mendeley, sekarang kita membuat citasi menggunakan Zotero. Nah, langsung saja ya, kita menuju ke Google Chrome. Seperti ini ya. Nah, kita lanjut saja ke Google Scholar. Ternyata Google Scholar saya sudah berada di beranda sini. Lantas lanjut saja kita klik. Nah, sudah ya. Lanjut, apa yang akan kalian searching gitu. Ternyata saya mau searching tentang writing skills. Nah, ini kalian klik enter saja ya. Nah, ini pilihannya sama ya guys. Sama. Silahkan pilih saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, yang mana pada tema writing skills ini saya akan memilih pada bagian atasnya saja ya. Seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya ya untuk mempermudah saya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, ada download PDF, lanjut kalian tekan sini download ya. Nah, ini sudah terdownload, klik. Nah, improving the writing skills of college students. Ya. Pengembangan kemampuan menulis mahasiswa kampus atau siswa yang berada di universitas itu ya. Kita sekelas mahasiswa seperti itu. Nah, ini banyak sekali ya guys ya. Template-templatenya juga berbeda. Bermacam-macam, ada template yang dipisah seperti ini, ada juga template yang kayak bersambung seperti itu ya. Gak ada celah di tengahnya. Nah, kita lihat-lihat ya mana yang bisa kita gunakan. Sepertinya saya akan memilih paragraf 3 ini ya. Writing well is major cognitive challenge because it is at once task of memory, language, and thinking ability. Ini akan saya kembangkan ya. Langsung saja klik sini. Kita menuju ke Word karena kita menulisnya di Word ya. Ini langsung sini ya. Nah, untuk pengeditan seperti halnya style sama font nanti akhiran aja. Kita tuliskan saja ini. Ini supaya mudah ya. Tadi saya lupa untuk menginputkan klasifikasi, kayak citasi sini. Nanti untuk contohnya berada di bawah gitu. It's okay, no problem guys. Okay, next. Nah, ini sudah ada tulisan citasi, langsung saja kita membuat parafrase ya. Writing is the process of communication using visual
symbols such as the letters to convey touch. Nah, sebenarnya touch. Nah, ideas and information in seperti ini, readable form. Nah, jika sudah guys, ini sudah saya parafrase, kita masukkan citasinya. Citasinya itu berasal dari sini ya. Kita maximize. Nah, seperti ini kita kembali ya. Sebenarnya ya guys ya, ini kan banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas tentang writing skills yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, caranya juga bisa seperti ini. Ini kalian lewat sini ya. Ya seperti halnya masukkan file ke Zotero connector. Ini bagian mana? Nah, ternyata improving the writing skills of college student itu ada di bagian atas. Langsung saja kita oke. Itu cara simple. Nah, jika sudah kita kembali ke file, kita klik reference. Bukan ya, reference lagi. Kalau reference itu untuk include Mendeley. Kita langsung ke Zotero. Oke, seperti ini ya. Nah, add or edit citation. Ini apa 7 edition, mungkin apa 7 edisi. Guys, karena saya baru saja ya mendownload aplikasi Zotero dan yang saya simpan jurnalnya hanya satu, maka mudah. Langsung saja kita klik sini. Jika sudah, enter. Nah, itu guys, itu sudah ada. Mari kita kembali ke home. Kita ubah ya stylenya menjadi Times New Roman 12. Ini oke. Paragrafnya itu rata kanan kiri. Ini hapus saja boldnya. Sudah seperti itu ya guys. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini kurang jaraknya ya, jangan lupa. Nah, sudah seperti ini ya guys ya. Untuk contoh pertamanya seperti ini. Oke? Nah guys, untuk contoh yang kedua ya, sebagai pelengkap atau untuk memperjelas pemahaman kita. Nah, langsung saja kita ke Google Chrome. Karena saya rasa kalau contohnya hanya satu kayak ngambang gitu ya guys ya, kurang jelas saja. Oke, langsung saja. Ya, kita klik bagian Google Scholar. Cara tadi diulang-ulang seperti itu ya. Nah, bagian sini kalian searching aja mana tema yang ingin kalian masukkan ya, sesuai dengan kebutuhan kalian lagi-lagi. Sepertinya saya akan menelusuri tentang basic English skills. Basic English skills. Seperti ini ya, langsung enter. Nah, ini kalian pilih lagi mana yang menurut kalian itu pas seperti itu ya. Nah, sepertinya saya akan memilih the importance of 4 basic skills in learning English. Kalian klik saja. Nah, untuk jurnalnya seperti ini ya guys. Ini autornya, introduction. Oke, langsung saja. Karena di sini itu sangat menonjolkan bagian 4 kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris, yaitu listening, speaking, reading, writing. Ini ada banyak sekali penjelasannya ada di sini ya. Masing-masing aspeknya langsung saja saya kembangkan ya. Oke. Lanjut sini lagi, kita klik Word. Nah, kita tulis ya tadi. Basic, kita ulangi lagi, basic English skills
Oke, include for main aspects. Seperti ini ya, aspects, not aspects titik 2 seperti ini. Oke, reading, writing, speaking. Oke, kurang A, speaking. Nah, reading, writing, speaking, and then listening. Ini kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris. Yang mana kalau mahasiswa ingin masuk atau mendaftar di jurusan bahasa Inggris, yang pastinya harus dilengkapi oleh kemampuan dasar ini. Kalau tidak mempunyai kemampuan dasar ini, ya tentunya mahasiswa tersebut akan merasa kesulitan dalam memahami teks atau yang dosen ajarkan, karena rata-rata dosen itu mengajar menggunakan bahasa Inggris. Kalau mahasiswa tidak paham mengenai 4 teknik dasar itu, maka mahasiswa tersebut kemungkinan besar akan tidak lulus mata kuliah ya. Yang akhirnya apa? Kalau tidak lulus berarti IPK-nya atau GPA-nya itu rendah. Seperti itu. Kurang dari 3 ya. Listening seperti ini. Nah, ini sudah ya, kita sudah kembangkan yang berada di sini. Nah, langsung saja, bagaimana cara insert citation? Ya, kalau tadi itu berada di beradanya, kita yang step kedua ini kita langsung ke filenya ini. Langsung saja kita klik bagian sini, Zotero connector. Oke, ke saya maximize ini. Sini ya, Zotero connector. Ke sini, apakah sudah? Oke, done. Nah, sudah ya guys ya. Kita jelajah di Zotero sini. Ternyata sudah masuk ya. Langsung saja kita ke Word untuk memasukkan citasi tadi. Nah, ini sudah terhubung dengan Zotero ya. Ya, karena saya sudah login ya. Nah, add or edit station. Karena di file di aplikasi Zotero ini hanya satu file atau jurnal yang saya telusuri, maka langsung saja seperti ini. Klik enter. Nah, sudah ya guys, itu parafrase dan citasinya sudah masuk di sini. Kita rapi-rapikan, klik home, jangan lupa ya. Ini really important. Oke, kita copy Tasya Roman 12 atau oke sudah. Ini jangan dibuat. Ini untuk jaraknya apakah sudah pas? Oke, sudah pas. Ini ya guys. Ini sudah untuk contoh kedua sudah selesai. Oke guys, kita menuju ke contoh ketiga ya. Menuju ke contoh ketiga, yang mana kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan Google Scholar untuk pengambilan sumber atau citasi, maka sekarang kita pindah ya, kita pindah. Nanti kita akan membuka perpustakaan Uinsal ya, langsung saja klik perpustakaan Uinsal. Selain Google Scholar guys, saya juga sering menggunakan jurnal-jurnal atau file yang berada di perpustakaan Uinsal. Selain efektif dan efisien, juga data-data atau jurnal-jurnalnya itu pasti valid ya. Kalau di sini sudah pasti valid dan mudah diakses seperti itu. Nah, langsung saja masuk ke menu e-resource. Nah, pada bagian sini itu kan ada Open Knowledge Maps, Perpustakaan Islam Digital, dan sebagainya. Kita klik bagian Digital Library. Nah, kita klik Browse. Pada bagian ini ya, Browse Items ini bisa kalian telusuri semua ya guys. Tapi biasanya saya itu menggunakan bagian Division. Ini browse by division and year. Ini jurusan-jurusan kalian. Ini ada fakultas dan jurusan kalian. Karena bertepatan saya itu berada di
jurusan pendidikan bahasa Inggris, maka langsung saja kita klik jurusan pendidikan bahasa Inggris. Untuk tahunnya bisa kalian pilih ya guys, bisa kalian pilih tahun 2019 yang banyak ini ya, banyak mempublish atau memasukkan jurnal-jurnal ini tahun 2019 113 jurnal ya guys. Kalian bisa pilih secara randomly atau sesuai dengan kebutuhan kalian, atau kalian dituntut oleh dosen tahun segini, tahun 2020, tahun 2021, itu bisa kalian unduh atau bisa kalian terus. Namun saya akan memilih secara random tahun 2021 itu aja. Bagian atas saja ya, ini banyak sekali guys yang bisa kalian telusuri, ini banyak sekali, ini diurutkan abjad ya, ada A, B, C, D, and etc. Ini juga kalian bisa searching di sini mana atau tema apa jurnal yang ingin kalian masukkan sebagai sumber. Nah, seperti biasa ya, karena ini contoh untuk mempermudah, jadi saya ambil bagian atas. Kalau ada menu seperti ini ya, menunya seperti ini. Ini ya, klik download. Nah, ini ya guys, filenya sudah tertera seperti ini. Ini apa? Oh, ternyata tesis dari cutting saya ya. Oke, ini sangat lengkap ya guys. Ini table of contents. Ini kayak daftar isi gitu ya kalau translate in Indonesian. Ini seperti ini ya. Banyak sekali nih. Oke, it's no problem for me. Just do it guys. Kita pilih mana yang akan kita paraphrase, masukkan ke jurnal atau tulisan kita. Oke, apa ini? Definition of key terms. Sepertinya saya tertarik bagian lesson plan ini ya. Langsung saja kita buat. Kita paraphrase. Masuk Word tadi. Ini contoh-contohnya, ini contoh 1, 2, ini contoh ketiga. Oke, langsung saja klik lesson plan. Plan is teacher is the teacher's detail guide for specific class session outlining what students will learn, how it will be, touch and kita klik lagi nih ya, saya lupa baca sekilas lagi. Oke. Oh, touch and how their understanding ya, how their understanding will be assessed. Nah, ini sudah saya paraphrase. Saya teliti terlebih dahulu ya, jangan lupa kalau kalian mau paraphrase dan setelahnya itu harus diteliti. Jangan sampai salah paraphrasenya. Kalau kalian salah maka bisa saja berubah maknanya, berubah pengambilan sitasi. Saya rasa ini sudah detail ya. Ini sudah cukup valid dengan sesuatu yang berada di sini, tulisan berada sama.
tulisan aslinya. Nah, langsung saja kita sini ya, maximize. Saya ingin melihat, oh ini temanya guys, Student Teachers Challenge in Designing Critical Literacy Lesson Plan at UIN Sunan Ampel, Surabaya. Seperti itu. Kita masukkan ke Zotero kita, filenya ya. Nah, done. Jangan lupa. Apakah sudah masuk? Wow, ternyata sudah ya guys. Kita langsung saja. Kita maksimal sebagian sini ya, supaya clear. Add or edit citation. Ternyata sudah muncul ya guys. Karena memang saya menggunakan Zotero ini baru-baru ini, maka filenya sudah ada di sini. Karena yang saya unduh juga sedikit filenya. Saya lebih sering menggunakan Mendeley ya. Nah, sudah guys. Sudah selesai ya. Ini cangkupannya seperti yang di atas, seperti itu ya. Kalian klik ini ya. E-resource lagi seperti yang sudah saya terangkan tadi, digital library. Di sini ada post. Saya pilih division saja yang sudah saya paham, memang benar-benar paham gitu. Ini pendidikan bahasa Inggris lagi. Ini randomly aja ya. Namun saya akan menuju ke 2021 ya. Entah kenapa saya suka aja 2021. Kayak masa keemasan mungkin kali ya. 2021. Kalian pilih aja yang mana. Ini tadi untuk pencontohan ketiga. Mungkin kita akan menggunakan pencontohan yang kedua ini ya. Using YouTube clips for EFL classroom activities. Klik download, don't forget untuk melihat filenya. Kalau nggak gitu ya nggak muncul. Ini tesis lagi ya, tesis. Ini nama pengarangnya ini. Nah, kita ke table of contents untuk melihat-lihat. Untuk melihat-lihat ya. Atau pengambilan referensi itu biasanya saya lihat di sini table of contents atau daftar isi ya. Oke, oh ternyata ini it's a design capture. Ini research finding and discussion. Oke, guys. Oke. Sudah saya pelajari dulu. The structure what various types of media are being used to convey instruction and to support the teaching and learning process. Kinds of media are known as education media, where matter is human and non-human. Oke. Nah, pada bagian ini ya, bagian instructional media include, saya akan menggabungkan saja ya. Saya akan menggabungkan bagiannya. Saya taruh di kita perkirakan. Ini tulisan saya gitu ya. Ini sudah ada berbagai tulisan yang banyak dan ini saya mengutip dari jurnal atau tulisan orang lain ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita tulis. Ini langsung kita tulis, kita jangan lupa ini ya guys ya. Terkadang lupa. Akhirnya saya gunakan seperti ini. Oke, lanjut kita tulis ya. There are many media that can be used. Big place can be used to learn English. Seperti ini. English from print audio visual to digital media ya.
Karena zamannya sudah modern, guys. Kalau kita sekarang kalau nggak ngikuti perkembangan zaman ya akan tertinggal peradaban. Them are books. Are books. Oke, kamus ya. Ya seperti ini. And then English learning application. Learning application. Karena biasanya ya mahasiswa atau siswa tingkat dasar SLT, PSLTA itu untuk mengembangkan skillnya ya, untuk menguji seberapa mana sih kepemahamannya, maka menggunakan aplikasi penunjang ya, seperti halnya Quizizz seperti itu. Quizizz itu ya yang sering saya gunakan ya. Dan juga para dosen juga sering juga untuk menggunakan Quizizz. Quizizz ini sering digunakan saat saya itu masih di IB class, guys. Itu sering sekali menggunakan yang namanya Quizizz setelah penerangan materinya. Learning videos ya, learning videos itu bisa melalui YouTube videos. Nah, podcast ini juga saya sering juga suka aja. Films, social media Instagram, TikTok, social media, and games. Kan kalau ada games itu kan ada menu-menunya atau peraturannya, itu ada yang berbahasa Inggris atau bisa disetting ke bahasa Inggris. Jadi atas kalian ya. Nah, akhirnya make sense ya guys dengan yang ini. Tulisan asli dengan tulisan saya make sense kan, saya cocokkan. Nah, kita maximize lagi untuk melihat judulnya, tema atau judul nih, using YouTube clips for EFL classroom activities. Lanjut kita masukkan filenya ke Zotero kita, Zotero connector, and then done. Apakah sudah masuk? Nah, sudah ya guys. Langsung saja kita ke Word. Ini maximize lagi untuk clear, more clear. Nah, using YouTube clips for EFL classroom activities. Clicks. Nah, enter. Don't forget. Sudah guys. Ini adalah citasi dengan menggunakan aplikasi Zotero. Saya sengaja menginkludkan atau memasukkan dua sumbernya, yang ini duanya ini paling atas saya cari di Google Scholar, duanya lagi saya cari di perpustakaan UINSA. Ini adalah sumber yang sering saya gunakan seperti itu. Nah, bagaimana cara edit atau memasukkan bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis? Enak saja guys. Kita ketik daftar pustaka. Oke. Ini kembali ke home ya. Seperti ini ya. Saya ingin memboldnya ke Zotero lagi. Bagian sisi bawah. Nah, kayak gini ya, add or edit bibliografi. Kita klik. Nah, guys, ini tadi adalah citasi atau jurnal penulis aslinya sudah ada di sini ya. Nah, seperti itu. Saya rasa memang penggunaan Zotero ini lebih fleksibel dan efisien ya daripada Mendeley, yang mana kalau Mendeley itu harus memasukkan atau mendownload file ya, intinya mendownload file
berbeda kalau Zotero. Kalau Zotero tadi langsung dimasukkan ke Zotero tanpa harus ke download lagi ya. Nah guys, akhirnya kita sudah selesai ya membuat citasi dengan menggunakan aplikasi Zotero. Nah, sekarang kita tinggal menyimpannya ya. Kalian simpan di Save As apabila dokumennya belum dinamai ya. Saya klik Save As. Ini mau disimpan di mana ya? Dokumen atau download? Nah, saya simpan di dokumen saja. Saya namai dengan tutorial Zotero. Seperti ini, langsung klik save. Nah, ini tandanya ya apabila sudah tersimpan. Akhirnya sudah selesai semuanya guys. Demikianlah tutorial singkat mengenai cara menggunakan aplikasi Mendeley dan Zotero. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menyusun referensi atau daftar pustaka dengan lebih praktis dan terstruktur pastinya. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, jangan ragu untuk bertanya atau mencari referensi tambahan ya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.